Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimas Pasya Official, teman-teman semua. Nah, sekarang saya sedang menikmati sunset di perumahan tempat saya tinggal. Nah, insya Allah saya mau share video hasil rekaman seminar kemarin, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan seminar ataupun yang belum paham, silahkan tonton video full seminar ini. Insya Allah banyak manfaat yang akan peroleh oleh teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Semangat pagi buat teman-teman sekalian yang ada di acara malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di acara malam hari ini yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patut kita syukuri bahwa kita masih bisa diberi waktu dan diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah ada dan sudah menghadiri, yang menerima undangan dari para leadernya, dari grup-grupnya masing-masing. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk bisa menghadiri acara malam hari ini. Di luaran sana banyak sekali teman-teman kita yang tidak mendapatkan informasi dari teman-teman dekatnya. Kita yang saat ini hadir, kita bersyukur. Kita masih bisa diberikan informasi yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat menjanjikan untuk bisa merubah ekonomi kita di 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Ya, itu yang patut kita yakini untuk saat ini. Gitu. Nah, kemudian sekarang banyak sekali yang bermasalah pada negeri kita, ya. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, sangat-sangat sulit untuk bisa memulai suatu usaha, ya. Suatu usaha apapun yang sudah berjalan pun ini agak banyak yang ngedrop, ya. Saya terus terang, teman-teman saya yang punya usaha yang konvensional, terutama yang jualan, mereka mengeluhkan sekali kepada saya. Kenapa ketika masa-masa sekarang ini kok sulit sekali gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman yang ada di acara malam hari ini bersyukur sekali mendapatkan informasi yang sangat bagus dari rekan-rekannya, dari leadernya, dari teman-temannya untuk bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Ya, kita fokus dulu malam hari ini, jangan sampai di skip. Semoga tidak ada yang left duluan ya, karena materinya sangat-sangat bagus dan pengisi materinya juga sangat hebat sekali, sangat dahsyat sekali. Itu, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, untuk mengawali daripada acara Zoom meeting atau seminar online ini, kita biasa bersolawat dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita yang sebagai umatnya Nabi Muhammad akan diberikan selalu syafaat sampai di yaumil kiamah, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Saya informasikan, mohon maaf kalau misalkan ada yang non muslim, silahkan bisa puji-pujian menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau yang muslim silahkan bisa mengikuti dari panduan saya. Yuk kita berselawat, kita mulai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Ya, kita langsung aja kepada alhamdulillah nih. Ini ada pemateri yang sangat dahsyat ya. Mungkin
ada yang belum kenal juga, nih saya kenalin dulu nih. Awal-awal saya kenalin dulu sebelum beliau mengisi materi ya. Namanya Kang Dimas Pasya. Terima kasih Kang Dimas sudah hadir di acara malam hari ini untuk bisa mengisi materi kepada teman-teman sekalian yang ada di grup ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kang Dimas. Sama-sama. Ya, ini Kang Dimas adalah peraih reward motor atau umroh, kemudian mobil cash ya. Cuman dalam waktu beberapa bulan aja. Itu gampang banget beliau ngedapatinnya ya. Gimana caranya nanti beliau akan memberitahu. Nah, kemudian beliau adalah founder dari grup Unicorn PT Best. Nah, ini grup yang sangat dahsyat banget. Beliau sudah mengawali dan mendirikan grup ini dengan tim-tim yang sangat hebat-hebat ya. Kemudian beliau juga akademis di Ekonomi Syariah Untirta. Nah, ini bener-bener ngelotok banget lah materinya kalau beliau yang udah bicara ya. Kemudian beliau YouTuber juga dan praktisi Google ADS Expert ya, Google ADS Expert. Oke, langsung aja saya berikan waktu yang sangat spesial, tempat yang sangat spesial kepada Kang Dimas. Silakan Kang untuk bisa mengisi acara pada malam hari ini. Kita fokus dulu kepada Kang Dimas. Kang Algi atau hostnya bisa minta tolong di mute dulu yang audiensnya biar bisa fokus kepada materi yang akan disampaikan oleh Kang Dimas. Terima kasih, silakan Kang Dimas, saya persilakan. Udah tinggal bisa sama Kang Dimas di mute all dulu. Oke. Oh ya, Kang Dimas sudah jadi host ya? Oh ya Kang, bentar ada mute-nya di mana? Sudah ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah saya jelas ya Pak ya? Jelas. Saya mute dulu ya. Mute-nya sebelah mana ya Kang Glenn ya? Klik partisipan, nanti di bawah list partisipan ada mute all. Oh iya, mute all ya. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mulai materi yang pertama tentang cara menjalankan bisnis syariah di tengah pandemi. Nah, khususnya bisnis PT Best Eco Racing ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para mitra dan calon mitra yang tersebar seluruhnya di seluruh Indonesia. Ini luar biasa yang hadir di sini sudah 87 orang. Luar biasa sekali ya. Malam-malam. Nah, insya Allah kita di sini sama-sama sharing, tolabul ilmi, dan kita mencari keberkahan pada acara kali ini. Adapun nanti ada manfaat, insya Allah itu semua untuk Bapak Ibu. Semua sudah terima, mungkin di situ dituliskan cara membangun aset masa depan. Nah, aset masa depan itu maksudnya seperti apa? Nanti kita akan kupas, kita akan bahas di Zoom meeting kali ini. Mungkin mohon maaf nanti wajah saya akan live, ini kebetulan saya tap laptop saya trouble tadi. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum jauh saya membahas tentang aset-aset yang ada di poster tadi, tentang mungkin aset, kalau kita bilang aset, asumsinya berarti ke harta, mungkin aset kendaraan, aset tidak bergerak, rumah, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas itu semua, saya pribadi, Dimas Pasya, maksudnya dari pemain ke bisnisnya sana. Ya tak jaluk wes berarti
Saya iso didol dhewe to, murah-murahan to iso era. Nyimut sekolah aja, kali Mas. Sudah di mute all tadi. Nah, sudah di mute all kembali. Sudah mute semua ya? Nah, saya lanjutkan. Jauh sebelum saya membahas tentang aset-aset tadi, saya ingin sedikit menceritakan awal mula saya bergabung terhadap bisnis ini, Bapak Ibu semua. Jujur saja, saya adalah akademisi ekonomi syariah yang sehari-harinya tentunya membahas tentang ekonomi syariah. Pada awalnya, saya menolak terhadap bisnis ini. Kenapa? Karena saya mencium bau multi level marketing di sini. Pada saat itu informasi yang masuk kepada saya lebih banyaknya adalah informasi negatif, Bapak Ibu semua. Dan menurut kajian kami bahwasannya sistem multi level marketing itu tidak halal, mohon maaf gitu kan. Dulu gitu saya beranggapan seperti itu karena informasi-informasi yang masuk adalah informasi-informasi negatif terhadap bisnis network marketing. Tapi uniknya Bapak Ibu semua, ketika saya baca waktu itu marketing plan-nya, di sini dituliskan ada solusi bebas riba. Nah, itu menjadi saya menarik untuk dikaji karena sebagai bahasan saya sebagai seorang akademisi. Juga pada halaman belakang di situ dituliskan ayat-ayat tentang riba. Nah, dari situ saya penasaran apa korelasinya dari bisnis network marketing ini dengan solusi bebas riba itu sendiri. Itu yang menjadi unik menurut saya, yang membuat setelah saya mengetahui bisnis ini dari orang tua saya, waktu itu saya nggak langsung jalan, jadi lama sekali itu, mulai dari sharing-sharing dulu dengan rekan-rekan, kemudian sampai akhirnya saya bedah sendiri marketing plan bisnis ini itu kan saya ngomongin riba dan lain sebagainya, tapi kok ini ada sebuah perusahaan ada, menurut survei saya pribadi dan menurut saya juga ini fakta, bahwasannya banyak masyarakat sekarang itu yang terlibat riba dan ingin menutupnya tapi tidak punya dana. Sudah share, sudah share screen saya. Belum muncul. Share screen-nya langsung ke PowerPoint-nya, pilih diklik. Oke, bentar. Ini ya. Oh, nggak support Kang kalau di sini Kang. Muncul ya? Oh, mulai betul. Oke. Nah, ini ya. saya pakai. Semoga cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Nah, mungkin wajah saya hilang ya Kang ya? Ada. Oh, ada, wajah saya ada. Nah, Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan, saya mundur sebentar. Saya sampaikan bahwasannya banyak dari kita yang terjerat riba. Nah, ini menjadi unik gitu kan, karena fokus dari perusahaan ini, fokus dari bisnis ini adalah membebaskan umat dari hutang dan riba. Nah, terjerat riba dan ingin menutupnya tapi tidak punya dana. Bapak Ibu semua, hasil dari kajian saya di ekonomi syariah, bahwasannya seluruh agama Safawi, agama langit, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam tentunya, agama mayoritas di Indonesia, bahwasannya melarang riba. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada dasar yang kuat bahwasannya walaupun Anda itu non-muslim,
melakukan riba, karena semua agama, terutama agama Syafi'i itu melarang tentang riba, dan banyak sekali ayat-ayat, dalil-dalil disampaikan tentang bahaya riba ini, Bapak Ibu. Bahkan kalau di Al-Quran sendiri, dosanya riba itu adalah dosa seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu semua, faktanya kita banyak terlibat riba, banyak terlibat hutang yang riba. Nah, kenapa? Karena memang hutang riba udah masyarakat ribanya untuk di masyarakat menengah rata-rata itu sudah untuk kebutuhan sekunder menurut saya. Nah, kemudian kalau yang level atas tadi biasanya itu untuk usaha, tapi tetap. Nah, riba ini ternyata menjerat semuanya. Tidak hanya kan identiknya yang kena riba, yang kena utang bunga itu biasanya masyarakat bawah, kena rentenir apa segala macam. Setelah saya survei ternyata banyak, bahkan dari berbagai lini. Nah, biasanya seperti itu. Dan kemudian lanjut ya Bapak Ibu semua. Jadi intinya riba ini adalah masalah kita bersama. Nah, saya pernah waktu itu survei, khususnya ke masyarakat bawah. Saya mencoba komunikasi, makanya mengajak untuk terbebas dari riba waktu itu. Dan kita turun ke masyarakat, kita sambil bawa sembako. Saya ingat sekali. Nanti kalau misalkan mau, waktu itu momennya bulan puasa, mau lebaran jangan ngutang ke rentenir ya, karena fenomena di sini seperti itu. Untuk lebaran katanya beli baju baru, ternyata ngutangnya dengan cara riba. Jangan ya Pak ya, karena itu haram. Ujung-ujungnya ada umpatan seperti ini. Kalau saya punya uang, dengan bahasa sini ya, lamun orang nggak punya duit, orang mau ngutang, orang mau ngariba. Seperti apa? Terus yang masyarakat petani, bahkan Bapak Ibu semua, kalau di wilayah yang pernah saya survei waktu itu, di wilayah Pandeglang, masyarakat mengutang dulu. Untuk, nah lanjut. Pertanyaannya, teman masyarakat terkena riba ini suatu yang sistem atau memang karena kemauan sendiri? Nah, kan banyaknya seperti itu. Udah tahu itu larangan, tapi masih aja banyak. Belum ada niat batasan belum. Lanjut ya. Nah, ternyata setelah saya teliti lebih jauh lagi, masyarakat itu terkena riba itu karena kebutuhan. Nah, ternyata masyarakat itu banyak yang terkena riba itu karena memang kebutuhan. Contoh misalkan tadi petani butuh untuk menanam tapi tidak punya modal. Ujung-ujungnya yang paling mudah adalah hutang riba, rente begitu. Kemudian orang-orang yang mungkin fresh graduate lah, baru lulus kuliah segala macam, kemudian bekerja, gajinya di angka 3 jutaan. Nah, itu untuk kebutuhan
pasti kena riba. Tadi salah satu cara untuk membersihkan harta adalah dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Nah, pertanyaannya, gimana kita mau sedekah, gimana kita mau zakat besar kalau pendapatan kita, kalau penghasilan kita ya tidak cukup begitu. Bahkan untuk kebutuhan primer, contohnya kendaraan sekarang menjadi kebutuhan primer seperti itu. Kita pasti kerja butuh kendaraan, butuh motor, mungkin butuh mobil, otomatis kita kena lagi utang dan riba. Nah, kalau misalkan kita, Bapak Ibu semua, sekarang punya penghasilan, kemudian dari penghasilan tersebut kita tabungkan. Nah, apakah dengan menabung bisa mewujudkan impian kita? Misalkan Bapak Ibu semua, ya, kita menabung 1 juta per bulan, misalkan gaji kita 3 juta per bulan. Berarti kita masih bisa nabung 1 juta, mungkin tinggalnya di kos-kosan, sejutanya lagi buat bayar cicilan motor. Nah, kalau 1 tahun itu masih baru hanya 12 juta Bapak Ibu semua. Berarti mustahil kita untuk terbebas riba di tahun pertama karena kita udah butuh motor duluan. Nah, kemudian kalau 10 tahun aja baru 120 juta. Berarti mustahil juga kalau pengen punya rumah. Karena rumah itu sendiri yang ya mungkin yang perumahan yang bersubsidi itu angkanya sekitar 200-an juta sekarang rata-rata. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menabung? Bagaimana kalau kita menabungnya 3 juta per bulan? 1 tahun juga masih 36 juta. Nah, itu baru bisa beli motor tuh. Motor sekarang kan di angka 20-an juta. Nah, kalau 10 tahun, berapa? Masih 360 juta. Berarti kita harus kerja dulu selama 10 tahun, baru kita punya rumah dan juga punya motor tanpa kita punya hutang. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu itu memulai kerja di usia 25 tahun ditambah 10 berarti usianya 35, di usia 35 baru memiliki hal tersebut. Tapi faktanya kan impian kita itu nggak cuma motor, ya kan? Keinginan kita nggak cuma motor, kebutuhan kita nggak cuma motor, nggak cuma mobil, tapi kebutuhan kita banyak. Contohnya pasti di sini semua yang belum menikah ingin menikah. Pasti kalau ditanya jawabannya pingin nggak membahagiakan orang tua, pingin gitu kan. Apa membahagiakan orang tua itu? Menghajikan dan lain sebagainya. Gimana kita mau menghajikan orang tua sedangkan untuk kebutuhan kita sendiri aja masih sulit. Nah, faktanya seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, berapa tabungan Anda per bulan? Mampukah dari tabungan-tabungan Anda itu mencukupi kebutuhan dan juga impian-impian yang mau Anda capai? Kayak gitu. Kayaknya sulit sekali. Nah, jika menabung bukan solusi, lalu solusinya seperti apa? Nah, sebenarnya saya juga menemukan nih berkat wasilah di ekonomi syariah tentang apa itu rezeki, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ternyata pintu rezeki itu ada 10, Bapak Ibu. Pintu rezeki itu ada 10. Nah, kesimpulannya ada 10 itu bagaimana? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasannya ini sahih, 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berniaga. Artinya, kalau sekarang kita penghasilan yang kita peroleh hanya dari bekerja saja, berarti pintu rezeki kita baru terbuka 1, Bapak Ibu. Baru 1 ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki yang berkali-kali lipat, yang 9 kali lipat, atau mungkin yang 10 kali lipat. Dengan cara berbisnis tadi, bekerja sambil berbisnis berarti pintu rezeki Anda ada 10. Seperti itu. Bekerja sambil berniaga. Nah, ini juga masalah. Masalahnya, tidak semua orang juga pintar berbisnis, tidak semua orang pintar bekerja. Sama saya pun waktu itu menyadari, walaupun selain saya di Akademisi Ekonomi Syariah, saya aktif gitu kan sebagai business planner. Jadi waktu itu kerjaan saya salah satunya membuat perencanaan bisnis, nanti modalnya sekian, rata-rata waktu itu modalnya 0,5 miliar, 1 miliar, nanti siap didanai. Saya tidak berani untuk melakukan bisnis itu sendiri. Jadi saya lebih baik saya jual proposalnya. Kenapa? Karena saya tahu untuk memulai bisnis, untuk menjalankan sebuah bisnis itu tidak hanya cukup
ilmu. Nah, apalagi menurut saya ilmunya masih jauh gitu kan untuk berbisnis. Saya teori saja. Butuh pengalaman, butuh modal yang besar, butuh gitu kan pengalaman gagal berkali-kali. Karena rata-rata Bapak Ibu semua, ini menurut pengamatan saya, orang yang berbisnis itu rata-rata malah jadi punya utang dari bisnisnya, malah bangkrut. Saya belum pernah mendengar orang yang istilahnya bekerja ya dikatakan aman lah, bangkrut gitu karena kerjaan. Jarang sekali, tapi rata-rata orang yang bangkrut itu dari cara berbisnis. Nah, sampai akhirnya saya membedah ini Bapak Ibu semua detail tentang marketing plan yang ada di PTBS, yang awalnya saya tertarik dari tagline solusi bebas riba. Nah, saya malah menjadi, loh kok ini ternyata sistemnya luar biasa sekali gitu kan. Dan saya mengakui seluruh bisnis plan yang pernah saya buat, yang waktu itu Bapak Ibu semua udah pernah dilombakan dan juara waktu itu di tingkat nasional, dan saya juga pernah jadi pembicara internasional, tapi saya mengakui kalah dengan sistem bisnis, sistem marketing yang ada di PTBS yang awalnya saya remehkan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena di sini percepatannya sangat luar biasa. Nah, setelah saya baca depan, kemudian saya bedah sedikit, saya langsung lompat ke belakang Bapak Ibu bacanya. Sampai akhirnya di slide-slide belakang itu yang saya temukan itu adalah foto-foto orang-orang yang berhasil. Nah, ini unik kata saya. Orang-orang yang berhasil di perusahaan ini. Saya baca latar belakangnya ada yang wira swasta, oke lah wira swasta mah udah berarti pernah bisnis. Ada yang ustadz, ada yang pengasuh yatim piatu, ada yang mantan atlet angkat besi kata saya, ada yang mantan tukang bakso, ada yang karyawan, ada yang anggota DPR. Saya berpikir, kok di sini luar biasa sekali. Luar biasanya gimana? Luar biasanya, masa sih tukang bakso menjalankan bisnis PTBS ini, bisnis yang tadi saya remehkan, kok bisa dapat waktu itu 6 Pajero. Saya mikir gitu kan, beliau menjualnya caranya bagaimana? Kok ada karyawan gitu kan yang udah jelas-jelas karyawan dan masih aktif jadi karyawan, kok punya bisnis yang hasilnya aja keuntungannya itu 1 miliar. Hitungan saya Bapak Ibu, profit itu 10%, udah bagus itu. Berarti kalau keuntungannya 1 miliar, ya berarti melakukan penjualan sebesar kurang lebih 10 miliar kata saya. Wah, tuh, ini gimana ini caranya gitu kan? Nggak mungkin karena saya pernah coba jualan waktu itu produk-produknya susah banget gitu jualnya, susah banget. Satu juga mungkin karena saya nggak berbakat di marketing ya waktu itu. Tapi itu menjadikan kesimpulan bahwasannya mereka saja yang karyawan, yang tadi tukang bakso, yang ada tukang roti, ada mantan atlet angkat besi, ada ustadz, bisa mendapatkan keuntungannya yang besar. Berarti bukan skill mereka yang bagus. Karena saya yakin gitu kan, nggak bakal jadi istilahnya tukang roti keliling kalau pendidikannya S3. Kalau pendidikannya S2, saya yakin itu Bapak Ibu semua. Nah, otomatis dibalik dari apa yang mereka kerjakan ada sebuah sistem yang sangat luar biasa gitu. Sistem yang mana pasti ini akuntingnya udah otomatis. Itu saya udah mikirin waktu itu. Akuntingnya udah otomatis. Karena saya yakin gitu kan, tadi ada yang mantan pengangguran, pasti dia nggak ngerti akunting. Yang tukang bakso, kesimpulan saya waktu itu seperti itu. Ya, tapi bisa mendapatkan yang berarti ini luar biasa. Sampai akhirnya saya waktu itu menemukan katanya solusinya adalah menjadi mitra PTBS. Nah, kenapa? Karena sudah terbukti. Nah, ini telat gitu kan saya. Coba saya dari dulu menjalankan PTBS ini, mungkin saya menjadi bukti. Nah, kalau saya melihat orang-orang yang lain menjadi bukti, terbukti lebih dari waktu itu ya 2.000 reward mobil cash dan lebih dari 100 rumah luxury senilai 1 miliar telah dibagikan hanya dalam 2,5. Ya, waduh. Kalau yang dibagiinnya aja 2.000 mobil cash, kalau misalkan harga mobil itu rata-rata
200-an juta, dan tadi yang 1 miliarnya ada 100, ini omset perusahaannya berapa? Ini nggak mungkin jualannya kalau dengan cara konvensional, pasti akan berat sekali, gitu kan? Karena hanya dalam waktu 2,5 tahun saja, begitu Bapak Ibu semua. Nah, ujungnya saya kepoin lagi terus nih. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan, kok ada mantan kuli bangunan, ada polisi, ya otomatis kan polisi masih aktif jadi polisi. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang agen travel umroh, ada yang mantan office boy. Nah, pasti secara ya mohon maaf, secara penjelasan bisnis apa segala macam pasti kurang, tapi ini sistemnya memang yang luar biasa. Nah, dari situ kemudian saya mengosongkan gelas bahwasannya saya harus belajar nih detail tentang bisnis ini, karena faktanya orang-orang yang seperti saya yang waktu itu mengaku pintar, mengaku berilmu, nggak bisa menciptakan profit dan omset sebesar mereka, gitu Bapak Ibu semua. Ini banyak sekali contohnya, dan Bapak Ibu juga bisa lihat di media sosial, di YouTube sudah banyak sekali, karena semua sekarang zamannya terbuka. Nah, banyak sekali Bapak Ibu semua. Nah, ini yang menjadi motivasi nih. Keadaan Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Nah, keputusan Anda hari ini akan menentukan kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Wah, ini kata saya identik banget nih sama MLM. Tapi sekali lagi, gitu kan, yang tadi image negatif saya terhadap network marketing itu perlahan-lahan jatuh gitu kan, perlahan-lahan istilah kata saya melunak. Oh iya, tetap faktanya dengan sistem network marketing banyak orang-orang yang bisa terbantu. Nah, maksudnya tadi terbebas dari hutang dan riba itu, ujungnya saya tanya maksudnya gimana sih? Apa hubungannya tadi rumah 1 miliar sama hutang? Oh, ternyata baru itu dijelaskan bahwasannya kalau kita dapat 1 miliar, kalau kita dapat 0,5 miliar, misalkan utang kita 100 juta, ya berarti hutang kita dengan mudah kita lunasi. Seperti itu. Oh, simple banget ya. Berarti enak ya kalau di sini mah, di perusahaan ini kita nggak bakal debat sama orang. Kenapa? Karena justru tugasnya ini adalah nyari orang yang punya utang. Nah, survei saya gitu kan, setiap orang yang saya temuin rata-rata 90% saya tanya punya utang nggak, punya utang. Wah, cocok ini, saya tawarkan. Gitu. Jadi tawarkan solusi. Karena kalau menurut saya kalau produk banyaklah yang sejenis gitu kan dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa sistemnya. Sukses adalah hak untuk semua orang. Nah, kalau mereka bisa, Anda pasti bisa. Nah, dari situ saya mulai terbuka pikirannya. Wah, ternyata bisa nih. Tapi belum selesai di situ. Saya belum menerima seutuhnya. Tadi saya kasih kesimpulan bahwasannya sistem network marketing ini luar biasa. Bisa mengangkat orang yang tadi benar-benar from zero, luar ini, ternyata gitu kan. Network marketing itu tidak sesimpel yang saya pikirkan. Ternyata justru perusahaan network marketing itu sangat rumit sekali. Rumitnya bagaimana? Yang pertama, dia harus mengurusi legalitas dari Kementerian Perdagangan, dari yang pertama dari produk, kemudian dari izin bisnisnya. Nah, kemudian otomatis banyak legalitas lain yang harus diurus lebih banyak daripada perusahaan konvensional. Kenapa? Karena ini berurusan dengan mitra. Bahkan perusahaan penjualan langsung itu walaupun bukan di bawah OJK tapi tetap diawasi oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jadi diawasin ini PTBC Koresing ini. Jangan sampai melenceng, jangan sampai tidak membayarkan reward kepada mitranya dan lain sebagainya. Alhamdulillah PTBS sangat amanah dan juga izinnya, legalitasnya lengkap. Nah, PTBS itu singkatan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, Bapak Ibu semua. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang penjualan langsung. Nah, ini kata kuncinya penjualan langsung. Jadi
kita bilang bahwasannya perusahaan kayak gini tuh MLM apa segala macam, sebenarnya nggak ada MLM itu di Indonesia. MLM itu kan multi level marketing. Nah, mana di sini adanya istilahnya adalah penjualan langsung, dan itu diatur ketat Bapak Ibu semua oleh Kementerian Perdagangan. Seperti itu. Jadi rumit. PTBS harus mengurus legalitas produknya, kemudian mengurus izin dari sistem marketingnya, dan juga tidak boleh tidak amanah terhadap pengelolaan uang di dalamnya. Nah, PTBS Bapak Ibu semua, walaupun tadi baru 2,5 tahun, hampir 3 tahun berjalan, tapi waktu 2020 kemarin mendapatkan banyak penghargaan. Nah, mendapatkan banyak penghargaan dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Yang pertama penghargaannya itu adalah Member Growth of the Year. Nah, pertumbuhan mitra paling cepat waktu itu. Kemudian dapat lagi penghargaan Most Fastest Growing Company. Iya, perusahaannya itu tercepat pertumbuhannya Bapak Ibu semua. Ya bayangkan saja gitu kan, kalau tadi memberikan rewardnya sampai ribuan mobil, omset perusahaan itu berapa miliar gitu. Sedangkan tadi mobil-mobilnya yang saya lihat waktu itu ada yang mobil 1,5 miliar. Kalau kali 100 aja udah berapa begitu. Berarti kan omsetnya luar biasa, makanya dia Most Fastest Growing Company. Nah, kok bisa sih jadi Most Fastest Growing Company Member Growth of the Year? Karena ditopang oleh produk yang kuat, produk yang luar biasa, yang dahsyat. Ini salah satunya produknya adalah Eco-Racing. Nah, bahkan sama perusahaannya Bapak Ibu semua. Jadi kalau istilahnya mungkin Indonesia sama Bali, orang luar itu taunya Bali. Nah, nggak tahu Indonesia. Nah, Indonesia itu di mana ya? Di Bali ya, gitu kan. Padahal Bali itu ada di Indonesia. Sama seperti halnya Eco-Racing. Eco-Racing ini adalah salah satu produk dari PTBS yang mana lebih terkenal daripada PTBS itu sendiri. Nah, kemudian ini dapat penghargaan Product of the Year Bapak Ibu semua, Eco-Racing. Nah, kemudian penghargaan selanjutnya Overseas Development of the Year. Nah, perusahaan Indonesia, perusahaan lokal yang berkembang ke luar negeri. Seperti itu. Artinya, produk-produk PTBS itu sudah ada, sudah mendunia. Ya Bapak Ibu bisa browsing saja di YouTube, di Facebook, di mana, di media sosial, di internet. Eco-Racing Mesir mungkin, Eco-Racing Amerika sudah tersebar. Nah, kemudian yang terakhir mengantarkan CEO-nya menjadi CEO of the Year, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. PTBS ini juga sudah masuk Kadin Jabar, alamatnya di Grand Suropati Kor, Blok B 9-11 di Pasir Layung, Kota Bandung. Nah, ini bagi yang belum tahu, Kota Bandung itu ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu yang warna hitam Bapak Ibu semua itu adalah kantornya. Kantornya luar biasa, megah, di dalamnya 5 lantai, aset sendiri. Nah, ini yang biasanya perusahaan network marketing itu, informasi yang masuk ke saya itu, kantornya itu biasanya nyewa, cuma nyewa. Karena rata-rata perusahaan network marketing itu nggak punya modal, jadinya network marketing. Padahal ternyata kalau seseorang itu mau mendirikan perusahaan network marketing, justru modalnya itu bisa jauh lebih besar. Kenapa bisa jauh lebih besar? Karena banyak sekali legalitas yang harus diurus, nah, kantor yang harus disiapkan, pabrik yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini undang-undangnya yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita menjalankan bisnis kita tidak tahu dasarnya. Nah, berdasarkan Permendag nomor 32 tahun 2008 dan Permendag nomor 70 tahun 2019. Nah, ini penjualan langsung atau direct selling adalah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di lokasi eceran. Jadi banyak yang bertanya bahwasannya kenapa kalau misalkan produk PTBS ini laku, produk PTBS ini mendunia, kenapa harus network marketing dipilihnya? Loh, mau network marketing, mau konvensional itu pilihan, dan keduanya ada regulasinya gitu. Dan kita sebagai konsumen pun punya hak konsumen.
Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu, ada gambar ya. Di sini ada gambar. Nah, ini produsen pabrik yang memproduksi produk-produk PTBS ya, berarti ada banyak pabrik. Ada banyak pabrik ya, beberapa pabrik, karena memang segmentasi produk PTBS ini banyak, ada yang kendaraan, kemudian suplemen kesehatan, kecantikan, pertanian, bahkan peternakan. Kemudian barangnya itu didistribusikan ke PTBS. Nah, dari PTBS didistribusikan ke konsumen, yang mana konsumen itu sekarang menjadi mitra usaha. Jadi dianggap sebagai mitra. Dan seluruh perusahaan apapun sekarang pasti menjadikan konsumennya sebagai mitra, pasti menawarkan konsumennya untuk menjadi mitra perusahaan itu sendiri. Mau perusahaan apapun itu, ya boleh saya sebut merek, mungkin perusahaan Alfamart, perusahaan retail, pasti ditawarkan, kakak mau jadi membernya, mau kartu Alfagitnya dengan penawaran nanti ada diskon segala macam. Sama seperti halnya kita belanja di Shopee, pasti ditawarkan jadi member. Jangankan Shopee, jangankan perusahaan-perusahaan besar. Kemarin saya cukur aja saya ditawarin ke memberannya, Pak jadi member tempat cukur di sini aja Pak. Kalau cukur 5 kali nanti gratis sekali Pak. Ternyata memang sekarang semua perusahaan itu mengkonsep konsumennya menjadi mitranya. Untuk apa? Untuk melahirkan loyalty customer. Ini yang penting Bapak Ibu. Gimana caranya ketika konsumen itu pakai produk dari perusahaan bisa bangga. Nah, itu loyalty customer. Mungkin nanti kita bahas di lain waktu tentang loyalty customer. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tidak ada produknya itu karena sistemnya tadi dari pabrik langsung kepada konsumen, tidak ada di pasaran, tidak ada di supermarket, tidak ada di televisi dan media. Kenapa? Alasannya nanti saya sampaikan. Karena tadi langsung lompat barangnya. Loh, kok bisa lompat? Nah, iya ini metode marketingnya seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini ilustrasinya nih Bapak Ibu semua, sorry. Ini ilustrasinya. Nah, secara garis besar ada 2 ilustrasi perusahaan itu, perusahaan barang ya. Yang pertama ada perusahaan retail konvensional, yang mana kalau konvensional itu dari pabrik, barang setelah diproduksi, kemudian barang itu didistribusikan ke distributornya besar, kemudian ke agen langsung, agen provinsi, kemudian agen yang lebih kecil, agen kecamatan, ke toko atau pasar, baru ke konsumen. Nah, jalan barang yang banyak, satu kontainer misalkan dari pabrik baru keluar barangnya, didistribusikan ke agen yang lebih yang lebih rendahnya, nanti terus ke yang lebih rendahnya, barulah kita beli di toko ataupun di pasar, kita baru bisa beli eceran. Berarti di sini harus ada modal yang besar dulu untuk menjadi mitra usaha pabrik konvensional gitu. Nah, apakah setelah itu konsumen mau beli? Belum tentu. Konsumen itu sifatnya itu dia nggak mau langsung beli, harus produk itu dia ketahui dulu informasinya, minimal manfaatnya gitu kan. Makanya dipakailah promosi Bapak Ibu, mulai dari media cetak, elektronik, TV, endorse artis, videotron, baliho, dan sales, yang mana itu biayanya sangat besar Bapak Ibu, sangat besar. Otomatis ketika tadi besar harus ada margin gap yang dibuat sangat jauh. Ya misalkan kita ambil contoh merek gitu kan, katakanlah minuman yang sering kita temuin, teh botol lah, kita sebut mereknya nggak apa-apa, teh botol itu Bapak Ibu mungkin produksinya di pabrik, kan biasanya perusahaan air minum itu dekat sumber air ya, airnya tinggal nyiduk gitu kan, tinggal nyelupin sama teh, dimasukin ke botol ya, udah gitu dijual, botolnya disuruh dibalikin lagi. Mungkin biaya produksinya cuma 300 sampai 500 rupiah. Tapi setelah kita beli di tukang bakso jadinya 5.000. Nah, keuntungan tadi yang mungkin tukang baksonya cuma dapat untung 4.000, yang tadi margin 4.000-nya kemana? Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus dipikirkan oleh perusahaan, harus dapat keuntungan semua. Begitu. Kemudian ini juga harus dipikirkan biaya-biaya promosi itu. Contohnya biaya promosi teh botol yang sangat kenceng sekali itu sampai kita nempel di otak kita.
Apapun makanannya, jawabannya minumnya pasti teh botol sosro. Ambil contoh produk lain, misalkan kalau mau minum yang ada manis-manisnya apa? Pasti di otak kita le mineral. Padahal kan bisa jadi air gula, tapi di otak kita le mineral. Nah, kemudian ketika kita ingat bulan puasa, ya, ingatnya sirup apa? Sirup marjan. Kenapa? Karena biaya promosi mereka kenceng dan ini biayanya mahal sekali. Ini baliho nih yang kemarin lagi viral tuh kan. Orang-orang politik pada pakai baliho, ternyata ini biayanya besar sekali Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan penjualan langsung? Apa bedanya dengan penjualan langsung nih? Apa bedanya dengan penjualan langsung yang dilakukan oleh PT BES? Nah, barangnya dari pabrik, Bapak Ibu semua. Ya, barangnya dari pabrik. Nah, ini alokasi biaya tadi kurang lebih 40-70%. Oke, sini lagi. Mundur. Nah, apa bedanya dengan PT BES? PT BES itu tidak mengambil konsep retail konvensional, melainkan konsep penjualan langsung, yang mana barang dari pabrik itu langsung didistribusikan kepada distributor tunggal, kemudian barangnya langsung kepada konsumen akhir. Nah, langsung kepada konsumen akhir, artinya di sini kan nggak ada nih rantai distribusinya, nggak ada. Rantai distribusinya nggak ada ini. Di sini kemana? Nah, otomatis PT BES harus canggih. Harus apa? Harus mempersiapkan alur distribusi yang efektif yang bisa langsung lompat dari distributor kepada konsumen. Nah, alhamdulillahnya kan sekarang udah ada JNE, udah ada JNT, udah canggih-canggih tuh, udah bisa di-track lewat handphone segala macam. Oleh karena itu PT BES harus sinkron dengan ekspedisi tadi, dengan teknologi ekspedisi. Nah, kemudian dari perputaran uang, karena tadi konsumen bisa beli langsung ke distributor tunggal atau ke pabrik, otomatis harus ada sistem pembayaran yang real time, yang canggih, yang mana uang itu bisa langsung masuk ke perusahaan dan bisa langsung diketahui oleh konsumen. Jadi sebenarnya ribet, Bapak Ibu. Ya, di balik sistem yang mudah, di balik kemudahan itu, di balik itu ada keribetan, ada yang sesuatu yang dulu 5.000 ya kita langsung beli ke tukang bakso bisa selesai. Kalau PT BES tadi konsumen itu harus transfer dulu ke pabrik. Nah, pabrik oh iya dia sudah transfer. Setelah itu dia harus bisa bertransaksi. Artinya harus ada virtual office-nya, cara transaksinya gimana. Jadi biayanya besar juga ternyata buat membuat sistem tadi. Nah, lalu tapi PT BES kan tidak mengeluarkan biaya promosi, Kang. Nah, biaya promosinya kemana? Biaya distribusinya kemana? Nah, ini Bapak Ibu, biaya promosinya diberikan kepada mitranya untuk bonus, untuk royalti. Artinya yang 40-70% itu diberikan kepada Anda, kepada konsumen yang menjadi mitra yang terdaftar. Bagi yang mau menjalankan sistem marketing plan-nya. Bagi yang cuma mau produknya doang gimana? Ya sudah, nothing tulus begitu. Nah, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu semua, PT BES ini dari sistemnya yang rumit, yang canggih, segala macam semuanya, ternyata di baliknya ini ada seorang lulusan ITB, sarjana ITB namanya Febrian Agung, yang mana dulu saya kepoin itu waktu umur 27 tahun aja sudah masuk Kick Andy sebagai salah satu milioner Indonesia yang membuat sistem bisnis tadi digital. Wah, udah canggih. Tapi yang unik visi misinya. Nah, visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari riba. Menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Nah, menjadi perusahaan bebas riba. Coba Bapak Ibu
ini. Nah, untuk PTBS ini diwakafkan untuk masyarakat. Nah, misinya jelas sekali Bapak Ibu, melahirkan 1.000 miliarder setiap tahun. Nah, insya Allah Bapak Ibu semua di sini yang bergabung mungkin di atas 100 orang, ya, bisa menjadi miliarder baru. Kemudian yang kedua, menjadi gerakan umat riba. Nah, menjadi gerakan umat bebas riba. Jadi setelah Anda terbantu, ayo sama-sama ajak teman-temannya yang lain yang masih terlibat hutang dan riba. Coba bayangin Pak Ibu, ya, ada orang yang nggak kita kenal tapi mereka luar biasa pedulinya memikirkan tentang hutang kita. Padahal kadang-kadang, mohon maaf, diri kita sendiri tidak mempedulikan tentang bahaya riba ini. Tapi kok ini ada orang lain mau, ya kan, berani mendakwahkan, berani menyampaikan tentang bahaya riba, kemudian memberikan solusi lagi, nggak cuma istilahnya kalau cuma gitu kan kesannya ngeledekin, tapi ini ngasih solusi dengan cara apa? Dengan cara berbisnis seperti apa? Berbisnis yang mudah, yang gampang, yang nggak usah kita pikirin perusahaannya, yang nggak usah kita pikirin sistemnya, kita cukup tinggal jalankan saja. Nah, motonya go berkah no riba. Nah, ini jadi ini Bapak Ibu semua ketik di Google go berkah no riba, langsung muncul gitu kan, PTBS banyak sekali. Saking sudah banyaknya masyarakat yang terbantu dari hutang dan riba. Contohnya saya sendiri, saya waktu itu terlibat hutang riba. Waktu itu saya kena riba laptop sekitar 11 juta. Alhamdulillah sekarang lunas. Setelah lunas malah Allah kasih rezeki, saya bisa beli mobil cash, beli tadi motor cash yang seperti disampaikan Bapak moderator kita. Nah, ini luar biasa. Kalau misalkan misinya PTBS itu, visinya PTBS itu menjadikan orang jadi punya mobil, mungkin ketika sudah punya mobil berhenti. Tapi karena tadi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang dan riba, selama masih ada yang punya utang dan riba, terus kita dakwahkan PTBS ini Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, tadi tagline-nya adalah seminar bisnis syariah. Gitu, lanjutkan ya. Nah, jelas. Nah, ini kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu. Nah, ini Grand Success Seminar. Ini unik nih Bapak Ibu. Ini kita di masjid dikumpulin. Tadi kan bahaya ya Bapak Ibu, karena tadi tiba-tiba orang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun bisa bebas utang, bebas riba, bisa punya aset kendaraan, bisa punya aset rumah, semuanya cash. Makanya oleh Pak Haji Febrian Agung, beliau lebih senang dibilang Haji walaupun beliau lulusan Teknik Kimia ITB, ya, formulator produknya sendiri, produk eco-testing, beliau arahkan ke masjid supaya mitra-mitranya tadi tidak lupa pada Allah, begitu. Kemudian sangat rajin lagi bersedekah. Nah, kan tadi terbukti yang saya sampaikan, ya, membersihkan riba itu dengan cara sedekah. Walaupun kita tidak punya deposito di bank, Bapak Ibu semua, yakinlah pada saya, percayalah pada saya, Bapak Ibu naruh uang di bank itu pasti ada bunganya, walaupun sedikit. Sedekah waktu itu pertama COVID, kita sedekah beras itu sampai waktu itu untuk tahap awal itu puluhan ton, dan ini rutin setiap bulan sekarang, begitu. Nah, ini sedang dapat penghargaan. Jadi PTBS ini luar biasa CSR-nya, selain tadi ke pemerintah Kota Bandung, ke Pemprov Jabar, kemudian kita memperhatikan juga anak-anak yatim, bahkan ada beasiswa khusus anak yatim. Jadi Bapak Ibu semua yang punya kenalan anak yatim dan Bapak Ibu mitra PTBS itu bisa mengajukan beasiswa. Luar biasanya PTBS seperti itu. Saya lanjutkan ya, karena waktunya terbatas. Nah, ini tadi kata saya legalitasnya lengkap, legalitasnya sudah ada. Nah, ini saya sampaikan beberapa legalitas, karena kalau saya sampaikan semua legalitas mungkin waktunya nggak cukup ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, ini ada legalitas dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Seluruh perusahaan penjualan langsung yang sudah legal itu wajib masuk ke asosiasi. Di Indonesia ada 2 asosiasi Bapak Ibu, ada APLI, ada AP2LI. Nah, PTB sudah masuk ke asosiasi. Ini sertifikat keanggotaannya. Kemudian ini, nah, SIUPL atau
ini adalah usaha penjualan langsung yang menunjukkan bahwasannya PTBS ini dengan konsep marketing penjualan langsung. Ini sudah ada lampiran usaha efektif dan legalitas-legalitas lainnya. Begitu. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, sini kita ada apa lagi nih? Nah, ini karena beberapa produk PTBS ada yang dikonsumsi, Bapak Ibu, otomatis PTBS juga karena tadi mengklaim bahwasannya perusahaannya perusahaan syariah, dibuktikan juga dong dengan halal produknya selain dari BPOM. Nah, Bapak Ibu, ini perlu diketahui ya, MUI itu adalah bukan peneliti tentang kandungan-kandungan, semuanya itu ditelitinya oleh BPOM. MUI itu hanya memberikan legal, sudah loh. Saya lengkap semua. Ini yang skincare, lip cream, ini Health Pro, ini produk-produk LVN series, ini Epiduo 100 dan bahkan mengandung unsur main. Jadi bukan perlunya kalau bukan judi ya. Kalau judi kan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau tidak judi artinya semuanya bisa berhasil di PTBS. Ini yang menjadi saya optimis walaupun saya belum punya pengalaman. Gimana mau punya pengalaman Bapak Ibu, orang saya masih muda, baru kemarin kuliah gitu Bapak Ibu. Nah, jadinya saya optimis, berarti saya bisa berhasil seperti yang digambar-gambar tadi. Kemudian tidak mengandung unsur goror. Goror itu apa sih? Nggak jelas Bapak Ibu, ya kan? Semuanya di PTBS itu jelas. Ya, Anda dapat komisi berapa, Anda dibayar oleh perusahaan berapa, Anda dapat bagi hasil berapa, dibayarnya tanggal berapa, itu semuanya jelas. Dan PTBS ini jual beli Bapak Ibu, murni ada produknya. Jual beli, transaksinya pakai rupiah, murni, dan jadinya tidak terlibat riba karena ini jual beli produk gitu Bapak Ibu. Jadi ini bukan money game, ini jual beli produk. Lanjut ya. Nah, ini produk-produk PTBS, salah satunya ini yang menjadi menjadi produk of the year ya. Ini waktu itu 2020 Health Marketing Award sudah di seluruh dunia udah ada, banyak juga yang sudah review dari Amerika, dari Afrika, segala macam. Nah, EcoRacing ini fungsinya adalah untuk perawatan mesin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dicampurkan ke dalam bensin. Nah, ternyata Bapak Ibu, dampak dari penggunaan EcoRacing itu dampak baik ya. Malah selain mesinnya terawat, lebih terkenal iritnya. Jadi katanya EcoRacing ini pengirit bahan bakar. Padahal bukan pengirit, irit itu adalah dampak aja setelah tadi terawat mesinnya, begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa EcoRacing ini bisa sangat laku sekali, bisa sangat laris? Ya bayangkan saja yang tadinya misalkan Bapak Ibu keluar biaya bensin ya, untuk bensin itu besar, setelah menggunakan EcoRacing jadi irit bensinnya. Otomatis kan itu nilai ekonomisnya sangat terasa. Jadi kita belum menjalankan bisnisnya sendiri, kita sudah gunakan produk EcoRacing ini, kita sudah merasakan manfaatnya, sudah mendapatkan keuntungan, apalagi dijalankan sistem bisnisnya, begitu. Lanjut, ada banyak sekali produk yang mungkin saya nggak bisa sampaikan satu persatu Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu bisa detail menanyakan tentang produk ini kepada pengundang Bapak Ibu semua yang mengundang ke seminar ini. Lanjut lagi. Selain dari segmentasi tadi untuk otomotif, untuk aditif bahan bakar, ternyata PTBS EcoRacing juga mengeluarkan produk pupuk eco farming yang di bidang pertanian, yang mana dia bisa meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi. Seperti di baju saya Bapak Ibu, inti dari eco farming ini adalah
gimana caranya lahan itu jadi subur. Ketika lahannya subur, otomatis petaninya jadi makmur gitu. Jadi yang diperbaiki lahannya seperti itu. Nah, ini testimoni untuk eco farming sudah lengkap sekali. Lanjut lagi, masih banyak produknya. Nah, ada produk apa lagi? Nah, ini ada LVN Strawberry. Nah, ini LVN Strawberry ini Bapak Ibu semua, dia bisa untuk mencerahkan kulit karena mengandung kolagen. LVN Collagenea atau LVN Strawberry ini. Jadi biasanya mungkin kalau kita dulu kayak gini, kalau saya gini putih Bapak Ibu, tangan saya kalau dikerik pakai kuku itu putih. Nah, itu burik ya. Setelah mengkonsumsi LVN kolagen ini yang mengandung kolagen rasa stroberi, alhamdulillah buriknya hilang, jadi bening sekarang mah. Dulu mah hitam panas. Kenapa? Karena saya jujur aja ini waktu saya kuliah, saya nggak terbiasa panas, tiba-tiba panas gitu. Jadi agak menghitam, agak burik kulitnya. Nah, kemudian selanjutnya ada LVN Slim. LVN Slim ini mengandung spirulina. Salah satu fungsinya adalah untuk diet sehat ya Bapak Ibu. Jadi nutrisinya tetap tercukupi. Nah, kemudian jadi kita ada rasa kenyang begitu. Jadi otomatis kita nggak makan banyak gitu. Kalau Bapak Ibu masih makan banyak juga itu mah nafsu namanya. Nah, ini cocok buat bapak-bapak dan juga ibu-ibu gitu. Nah, ini kalau Equinox Coffee Bapak Ibu, ini di dalamnya ada tribulus, ada ginseng, yang mana inti dari Equinox Coffee ini bapaknya yang minum, nanti ibunya yang seneng begitu. Nah, bapaknya yang minum, ibunya yang seneng. Ini bisa merubah cacing menjadi naga. Jadi bapak-bapak yang merasa cacing silahkan minum Equinox. Nah, selanjutnya ada LVN Kalsi. Nah, ini ada omega 3, 6, 9. Ini cocok untuk orang-orang yang penuh perasaan gitu. Orang-orang penuh perasaan ini maksudnya gimana? Nah, biasanya kan ditanya nih, misalkan ada ya Kang Ahmad naruh kunci motor di mana? Perasaan di atas kulkas gitu. Perasaan terus kalau ditanya. Perasaan digantung di ini, gimana intinya? Cocok untuk yang tadi pelupa nih, karena ada omega 6-nya. Jadi bukan hanya untuk anak Bapak Ibu. Kadang kan kita susu buat anak, orang tua juga butuh susu gitu. Ya. Anak muda juga butuh susu karena banyak yang pelupa. Nah, lanjut. Ada produknya lain. Wah, ini banyak lagi nih produknya. Ada skincare-nya Bapak Ibu, bahkan skincare-nya ada. Kemudian habatus sauda, propolis, bipolennya ada. Lengkap sekali. Nah, ini bisa meningkatkan imunitas, bisa membunuh virus. Bahkan banyak testimoni dari mitra-mitra saya, Bapak Ibu semuanya, mengkonsumsi Habs Pro ini, isomannya cepat sembuh dari COVID. Yang tadinya positif jadi negatif. Ditambah juga Evitgo 100 susu kambing. Nah, ini Sunnah Rasul. Nah, kalau Habs Pro tadi ini obat semua penyakit kecuali mati gitu. Jadi saya mah pede aja gitu kan, ada yang kena COVID segala macam dikasih Habs Pro, alhamdulillah sih membaik. Nah, ini kemudian satu lagi yang terakhir adalah LVN Lip Cream. Nah, ini satu-satunya produk yang nggak berani saya coba Bapak Ibu. Nah, ini yang coba ibu-ibu aja ya. Nah, ini lip cream, warnanya ada banyak sekali Bapak Ibu. Warnanya ada banyak sekali. Nah, luar biasa, ini creamy. Kalau testimoni dari mitra saya, makan mie katanya nggak nempel gitu kan. Kan biasanya kalau orang minum atau makan mie nempel. Bapak Ibu bisa carilah di YouTube segala macam. Sudah banyak sekali testimoni dari LVN Lip Cream ini. Nah, lanjut. Nah, ini bahkan ada sabunnya Bapak Ibu, mulai dari kolagen, propolis, honey, bahkan hand sanitizer-nya. Jadi lengkap sekali produk yang ada di PT Best. Nah, ini produk-produknya. Nah, yang mau saya berikan kesimpulan, Bapak Ibu coba perhatikan di sini, fokus. Di sini ada eco racing untuk kendaraan. Otomatis tadi produksinya adalah pabrik yang khusus untuk aditif kendaraan. Di sini ada pupuk, di sini ada minuman berkolagen, di sini ada kalsium, di sini ada slim, di sini ada oli, ada aditif oli, di sini ada kopi. Nah, otomatis kan untuk produk yang pupuk, Bapak Ibu, sama produk yang eco racing nggak mungkin pabriknya satu. Pasti produksinya beda. Nah, ini ada berapa produk? Masa bikin skincare dibarengin sama bikin kopi? Gimana nanti kalau skincare-nya rasa kopi? Nah, atau kopinya rasa skincare, rasa lipstick? Bahaya. Oleh karena itu,
beda-beda pabriknya. Contoh yang di eco farming ini ada PT Bandung Inovasi Organik produsennya. Nah, didistribusikan langsung oleh PT BES. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya PT BES ini memang perusahaan besar yang membawahi banyak perusahaan, Bapak Ibu semua. Jadi wajar aja kalau misalkan tadi membagikan mobil sampai ribuan, membagikan rumah 1 miliar sampai ratusan. Kok nggak ada di iklan? Kalau ada di iklan, nanti biayanya buat iklan. Makanya di sini mah biaya iklannya diberikan kepada mitranya itu sendiri yang mau. Kalau yang tidak mau ya sudah iklan. Kalau saya sih masih butuh dan masih ingin mengajak orang lain untuk terbebas dari utang dan riba. Lanjut lagi, ini banyak sekali produknya. Nah, Bapak Ibu semua, PT BES itu tidak hanya menjual produk, tapi PT BES itu memberikan peluang usaha. Nah, ini yang penting nih yang kita bahas. Peluang usahanya seperti apa, yang mana bisa membebaskan umat dari hutang dan riba, bahkan bisa memiliki aset yang biasanya orang lain miliki aset itu dengan cara riba. Nah, ini bisa cash. Seperti saya, anak muda, ya kan, masih umurnya di bawah 25 tahun, udah bisa beli mobil cash, udah bisa beli motor cash. Ini luar biasa dari peluang usaha PT BES gitu. Makanya ini perusahaan ini patut diperjuangkan, Bapak Ibu semua. Nah, contohnya ini ya, kata Pak Ahdan Haris. Bisnis modal kecil tapi untungnya besar, kata Pak Ahdan Haris. Dari semua bisnis saya, ini adalah bisnis dengan modal termurah, tapi hasilnya terdahsyat. Dalam 2 tahun saja sudah dapat berapa tuh? Sudah dapat 17 motor, 17 mobilio, 11 Pajero, dan 6 rumah cash 1 miliar. Masih banyak lagi. Kata siapa lagi? Nah, kata polisi yang tadi saya sebutkan. Nah, bukan money game, perusahaan ini resmi. Jangan sampai nanti polisi ketipu, kan nggak lucu gitu kan. Nah, ini AKP ini, Poluan ini paham bahwasannya bisnis PT BES itu halal dan dilandasi hukum yang kuat. Mereka sukses meraih motor, mobil, dan juga rumah cash, Bapak Ibu semua. Nah, jadi beda-beda tadi perspektifnya. Kalau dari polisi ini kuat secara hukum segala macam. Tapi kalau dari sisi tukang ojek yang butuh perubahan hidup, ini bisa jadi peluang buat perubahan hidup. Yang tadinya seperti ini, Bapak Ibu, kemudian bisa jadi seperti ini. Bisa jadi punya Pajero, punya rumah 1 miliar. Bahkan Pak Bari Purnomo ini, ya rumahnya udah 3 kalau nggak salah. 1 M-nya. Luar biasa. Mantan tukang ojek pangkalan. 6 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, 2 rumah cash. Sekarang sudah 3. Insya Allah gitu. Ya, jadi dahsyat sekali, siapapun bisa berhasil, mau yang pengusaha, mau yang tukang ojek. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan, bahwasannya PT BES ini perusahaan yang luar biasa, yang berhak menjadi yang mana menjadi solusi, bisa menjadi solusi. Nah, ini Bapak Ibu semua, cara bergabung di PT BES ini ya cukup kita dengan belanja produk dan mendaftar kemitraan sebesar 2.100.000. Karena tadi kita belinya produknya langsung kepada pabrik, otomatis kita dapatnya 2 juta nih Bapak Ibu, yang murah. Produk 2 juta mendapatkan produk senilai 3 juta. Artinya kita untung 1 juta Bapak Ibu kalau kita membeli produknya langsung kepada pabrik. Jadi bisnis ini tuh bukan jualan-jualan, tapi menginformasikan. Biarkan nanti ya calon mitra kita atau calon konsumen kita belinya langsung ke pabrik supaya dapat harga yang murah, seperti itu. Nah, next. Sini ya Bapak Ibu ya, mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini jangan lupa formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran syaratnya apa aja Mas Dimas untuk menjadi mitra PT BES atau menjadi konsumen PT BES? Cukup Anda punya KTP. Nah, KTP kalau yang di luar negeri bisa pakai ID sononya. Kemudian punya nomor HP, punya email. Nah, ini email ini penting untuk komunikasi dengan perusahaan. Mas, kalau nggak punya email gimana? Nanti minta bikinin aja sama
sama yang mengundang Anda. Kemudian, ini satu lagi, punya ahli waris. Kenapa? Karena bisnis ini bisa diwariskan Bapak Ibu. Misalkan tadi kita sudah menyebarkan informasi ini kepada orang lain, tiba-tiba orang lain itu jalan kemudian menyumbang omset kepada kita, bisa diwariskan. Kalau Bapak Ibu nggak punya ahli waris, saya siap menjadi ahli waris Bapak Ibu semua. Nah, tinggal tulis aja nama saya. Lanjut. Nah, ini berapa sih kemitraan yang ditawarkan PTBes? Nah, Bapak Ibu semua, tadi modal PTBes itu 2.100.000. Kalau Anda mau ambil yang paket Pak. Nah, alhamdulillah gitu kan. Wasilah PTBes tadi penghasilannya masuk segala macam, saya memutuskan buat upgrade ke 62 juta. Kenapa 62 juta? Yang 2.100.000 aja tadi hasilnya 1,67 miliar. Nah, kalau 1,67 miliar itu udah lumayan gede ya dari 2 juta. Nah, tapi kalau bisa 51,7 miliar, kenapa saya ambil yang cuma 1,67 miliar Bapak Ibu? Kalau kita benar-benar mau berbisnis. Kalau kita mau coba-coba ya silahkan ambil saja paket yang basic Bapak Ibu semua. Nah, yang ditawarkan PTBes itu yang 62 juta, 30 juta, 14 juta, 6 juta, dan 2 juta. Seperti itu. Jadi simpel sekali ya Bapak Ibu ya, di PTBes ini. Cukup tadi kita bergabung dengan membeli produknya. Nah, di PTBes ini Bapak Ibu totalnya ada 14 jenis bonus yang nggak mungkin saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Tapi yang mau saya sampaikan bagaimana cara mengembangkan bisnis PTBes ini. Yang mana tadi tukang bakso aja bisa jalanin, tukang ojek aja bisa jalanin tanpa memikirkan ini semua. Ini nggak dipikirin. Kenapa? Karena udah pasti masuk kalau pengembangan bisnisnya dilakukan. Yang pertama, setelah kita menjadi konsumen PTBes, artinya kan jadi mitra, kita pakai produknya. Penting ini pakai produknya. Dicobain, misalkan eco-racing, misalkan kolagennya dicobain. Setelah itu, ya, kita nggak usah jualan. Ceritakan aja manfaatnya. Alhamdulillah, saya pakai eco-racing, motor saya irit. Ceritakan kepada temennya, kepada saudaranya, kepada orang lain. Bahkan seperti sekarang kita ceritakan secara online karena tidak terbatas marketnya. Nah, ceritakan manfaat produk dan juga peluang usahanya. Bro, saya pakai eco-racing, ini luar biasa nih, mobil saya jadi irit. Tapi yang lebih luar biasa lagi, ini teman saya, dia jalanin bisnisnya eco-racing, ya. Selain dia nawarin produk juga, tawarin bisnisnya, peluang usahanya. Sekarang dia malah dapat mobil dari eco-racing ini. Aneh saya mah. Saya nggak habis pikir, makanya saya penasaran, saya ikut. Nah, yang bener nanti kata temennya kan kayak gitu. Ya udah, kalau nggak percaya nanti ikut aja ke pertemuan, ajak ke pertemuan. Nah, ajak ke pertemuan seperti apa? Sekarang kan masa pandemi, susah untuk ketemu, ya gampang melalui online, melalui Zoom. Nah, otomatis ketika tadi pertemuan akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang sudah lebih dulu bergabung di PTBes, kemudian oleh orang-orang yang sudah sukses. Insya Allah rekan Anda yang Anda undang akan bergabung juga, sama-sama mengembangkan bisnis PTBes. Berarti walaupun teman Anda tidak bergabung juga, Anda sudah dinilai dakwah. Kenapa? Karena tadi kan secara tidak langsung nanti temennya ngedengerin juga tentang hutang dan riba, tentang bahaya riba. Itu sudah menjadi dakwah juga, sudah menjadi jariah. Ya, total bonus kemitraan di PTBes ada 14 yang dikategorikan menjadi plan A, Bapak Ibu semua, plan B, dan juga plan C. Nah, begitu. Plan A, plan B, plan C. Next, seperti apa sih? Kita bahas aja deh 3. Nah, yang pertama, plan A tadi, bonus penjualan langsung. Saya mau bahas 3 bonus saja Bapak Ibu semua. Bonus penjualan langsung di PTBes itu seperti apa Mas Dimas?
Yang pertama, ketika tadi Anda menceritakan ke teman Anda, kemudian teman Anda ini, ini bagus nih produknya, saya butuh lipstiknya, saya butuh ekoresinya, saya butuh kolagennya, ya, otomatis nanti teman Anda beli ke perusahaan kan, beli ke pabrik. Nah nanti karena Anda sudah terdaftar, teman Anda pun mendaftar, besoknya Anda akan dibayar 400.000, yaitu 20% dari total pembelanjaan orang yang Anda undang tadi. Walaupun saya yang menjelaskan, walaupun nanti mungkin rekan-rekan lain yang menjelaskan, tapi tetap komisinya akan masuk ke Anda dan tidak akan salah alamat. Tidak akan salah alamat, saya pastikan. Kenapa tidak akan salah alamat? Kalau Anda salah menuliskan nomor rekening pun nggak bakal masuk ke orang lain. Jadi statusnya terpending. Ini canggihnya PT BES. Dibayarkan kapan? Besoknya, setelah mitra Anda tadi terproses semuanya. Loh, Mas, tadi kan ada paket-paket yang lain, ada yang 6 juta, ada yang 62 juta, ya, dan lain sebagainya. Itu perbedaannya seperti apa? Ya gampang sih. Perbedaannya ya 20%-nya tadi. Kalau misalkan tadi ada yang reguler berarti 1,2 juta dapatnya. Kalau yang bisnis 14 juta berarti kita dapat 20%-nya yaitu 2,8 juta. Kalau eksekutif berarti 6 juta. Kalau misalkan priority daftarnya 62 juta, kita dapat 12,4 juta. Loh Mas, berarti kesimpulannya kalau misalkan gaji saya sekarang 3 juta per bulan, kemudian saya tiba-tiba closing priority dari online lagi, berarti kita dapat 12,4 juta. Iya Mas, berarti sama aja kayak Mas bisa liburan berapa bulan tuh? 3 bulan liburan, 4 bulan. 4 bulan liburan nggak kerja Mas. Nah inilah luar biasa PT BES. Walaupun mungkin dijalankannya secara sampingan, tapi percayalah Bapak Ibu hasilnya bisa utama PT BES ini. Lanjutnya ini baru satu bonus Bu, ada 14 bonus. Nah saya akan bahas 3 aja. Nah ini yang kedua, nah ini cocok banget untuk saya nih, bonus pengembangan. Nah kalau saya lebih suka disebutnya bonus ini bonus pasangan. Nah, jadi bisnis PT BES ini walaupun kita belum punya pasangan Bapak Ibu, ketika ada satu orang di kiri, ini di bawah kita ya, satu orang di kanan, kita dibayar lagi 50.000. Nah, ini tuh satu paket. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalkan berarti kalau nanti teman kita ngajak lagi gimana Mas? Wah, teman kita ngajak orang, misalkan yang bergabungnya ini yang 3 paket, yang 6 juta, yang ini yang 7 paket. Kemudian yang ini daftarnya yang 31 paket Mas, yang 62 juta. Ya berarti ini di total aja, berarti ada 10, ya ditambah berapa ini? 31, berarti yang berpasangan 10 pasang dikali 50.000. Waduh lumayan sekali. Modal kita berapa tadi di sini? Modal kita padahal cuma 2 juta. Lah Mas itu uang dari mana? Itu uang bagi hasil ya Bapak Ibu semua. Ya ini bukan investasi. Ini bagi hasil. Bagi hasil itu gimana? Iya kalau dibagikan kalau ada hasilnya. Berarti kalau nggak ada hasilnya gimana Mas? Ya nggak bakal dibagikan. Begitu. Lanjut ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu semua. Nah ini plan C, ini yang tadi viral itu. Yang ribuan dapat mobil. Ya. Kemudian puluhan ribu orang dapat motor, ya, kemudian ratusan dapat rumah 1 miliar, dapat Pajero. Nah ini yang bikin viral namanya reward plan C, yang mana menurut saya PT BES ini beda dari perusahaan network marketing, perusahaan MLM, jauh beda, karena PT BES ini PLBS. Kenapa? Kita Bapak Ibu semua kalau mendapatkan 200 pasang paket, nah ini paket ya, kenapa? Karena di PT BES ini yang dihitung adalah akumulasi poin. Akumulasi poin-poin apa? Poin pembelanjaan. Nah, ini bedanya. Poin pembelanjaan itu belum tentu penambahan orang, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi, misalkan di kanan kita ada 10 orang, di sini 10, di sini 10 ya. Di sini 10, di sini 10. Mereka rutin misalkan setiap bulan itu beli 2 paket karena untuk dijual, karena laku, dijual sendiri, dijual eceran laku. Nah, misalkan jago jualan mereka. Berarti kalau dikali 20 ya,
Kalau tadi sebulannya 2 paket, 10 bulan kan totalnya jadi 210 paket. Ditambah 10-nya kan orangnya tadi dihitung juga. 210 paket. Berarti dapat lagi nih komisi selain dari yang 50.000, kemudian dari 400 kali 10, kita dapat lagi 20 juta. Nah, kalau kita sudah punya motor tapi kita punya utang, ambillah 20 juta itu menjadi uang dan lunasin inilah hutang kita, Bapak Ibu. Nah, itulah solusi lunas utang bebas riba itu. Begitu. Nah, ini 20 juta. Nah, tapi luar biasanya PTBS ngasih promo untuk ID pertama ya. Untuk Anda yang langsung gaspol, nggak usah harus nunggu 200 pasang poinnya. Cukup 100 pasang, bahkan sekarang ada promo lagi 75 pasang Bapak Ibu. Itu sudah diberikan motor cash 20 jutanya. Kenapa? Karena perusahaan sangat surplus terus. Surplus, perusahaannya untung. Nah, untuk membantu kata perusahaan, ini lagi pandemi, kualifikasi rewardnya diturunkan. Gitu. Lanjut. Nah, poin di PTBS akumulasi Bapak Ibu. Akumulasi. Jadi setelah tadi 100 pasang, jadi 101, 102 mencapai 700 dikasih 150 juta. Dikasih promo sama PTBS mencapai 300 pasang, udah dikasih 150 jutanya. Mas, saya kalau 150 juta kan nggak bisa beli Mobilio, Mas. Ya, Anda mau beli mobil Agia juga nggak apa-apa. Bahkan Anda mau beli mobil second mungkin yang harganya 50 juta, berarti Anda masih punya kembalian 100 juta. Nah, ini biasanya kalau utangnya masih gede nih, udah bayar utang dulu, beli mobilnya yang murah aja. Begitu. Jadi solusi lunas utang bebas riba. Lanjut lagi. Nah, terus ini akumulasi tidak ada batas waktu, terus aja dihitung. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ketika mencapai 3.000 pasang poin, Bapak Ibu, dibayar lagi Bapak Ibu 0,5 miliar. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti mobil Pajero. Gitu. Saya mau beli expander aja 300 juta, berarti Anda masih punya 200 juta ke kembaliannya. Nah, ini 1.500 pasang poin aja udah dikasih Bapak Ibu semua. Dahsyatnya PTBS itu seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, rumah 1 miliar. Nah, ini uang Bu sebenarnya. Gitu kan. Uang 1 miliar. Mas, saya belinya yang 800 juta boleh nggak? Boleh. Berarti masih ada 200 juta tuh. Buat apa? Buat bikin kontrakan boleh, mangga silahkan. Buat tambah usaha Anda atau utangnya masih ada, nggak apa-apa bayarin lagi. Ketika mencapai 5.000 pasang poin, tapi sama perusahaan dikasih promo lagi ya untuk khusus ID pertama 3.000 pasang sudah dibayarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita hitung sama-sama totalnya itu kurang lebih 1,67 miliar Bapak Ibu. Oh, jadi luar biasa gede. Nah, proyek yang besar ini 1,67 miliar itu ya Bapak Ibu semua, itu dalam bentuk tadi kan 20 juta motor atau umroh. Kemudian dalam bentuk mobil cash 150 juta, dalam bentuk mobil cash senilai 500 juta dan juga rumah 1 miliar. Nah, ini proyek Bapak Ibu, keuntungan proyek yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini sedikit lagi nih, sedikit. Apakah ini masuk akal? Nah, kita hitung aja Bapak Ibu. Simpelnya seperti ini. Tadi kan untuk mencapai rumah 1 miliar itu totalnya 3.000 pasang poin. 3.000. Berarti 3.000 pasang itu 3.000 kiri, 3.000 kanan. Berarti 3.000 kali 2. Ya, berarti berapa? 6.000. Berarti kita harus mengumpulkan 6.000 poin untuk dapat total 1,67 miliar. Kita hitung aja. 6.000 poin. Kan tadi satu poin itu satu paket. Nah, satu paketnya 2 juta. Berarti 6.000 kali 2 berarti 12.000. 12.000 apa? 12.000 juta. Artinya 12 M. 12 M. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu itu sudah menyumbang omset kepada perusahaan 12 miliar. Kemudian sama perusahaan PTBS dibayar 1,67
miliar. Kalau sama bonus-bonus yang lain mungkin di angka 2 miliar. Wajar nggak? Ya wajar Bapak Ibu semua. Orang tadi bikin omsetnya aja 12 miliar. Lalu bedanya apa Mas sama konvensional, sama sales marketing? Kalau sales marketing Anda jualannya sendirian. Kalau network marketing Anda jualannya rame-rame. Nah, oleh karena itu saya lebih memilih network marketing. Karena saya nggak jago jualan dan juga saya juga nggak yakin gitu kan bisa ngejual sampai 12 miliar omsetnya. Gitu Bapak Ibu semua. Lanjut ya, masih ada sedikit lagi. Nah, mungkin ini untuk strategi akan disampaikan nanti oleh pemateri selanjutnya. Yang mana pemateri selanjutnya ini luar biasa sekali. Ini senior saya di SMA. Ternyata dipertemukan di bisnis PT BES ini. Ya, alhamdulillah beliau luar biasa ceritanya. Sudah bekerja waktu itu, bangkrut ini sedikit aja. Kemudian sekarang sukses besar lagi. Dan dalam hitungan bulan Bapak Ibu. Luar biasa. Dalam hitungan bulan. Nah ini saya skip ya. Nah ini saja. Tahukah Anda, nah ini penting Bapak Ibu, tahukah Anda total reward 1,67 miliar itu kalau kita peroleh dalam waktu 1 tahun, nah ini sama dengan gaji kita 140 juta per bulan. Luar biasa. Nah berarti karena PT BES tidak ada batas waktu, Mas, gimana kalau tidak saya mencapai 12 bulan? Oke lah, katakanlah 2 tahun. 2 tahun aja masih sekitar 70 juta. Masya Allah, 70 juta per bulan itu penghasilan siapa? Gitu. Mas, gimana? Saya mah masih sibuk, nggak bisa jalanin PT BES. Mungkin suksesnya jadi 3 tahun. 3 tahun aja masih berapa nih? 3 tahun aja masih 46 jutaan per bulan. PT BES itu mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ditungguin karena akumulasi dari poin. Ya tapi Anda silakan pilih sendiri, mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Kalau saya sih targetnya sebelum umur 25, istilah kata 25 tahun itu sudah jadi miliarder. Amin, insya Allah dari PT BES Eco Racing sendiri. Kalau sekarang mah belum jadi miliarder, masih jutawan lah, uangnya belum miliaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dahsyatnya bisnis PT BES Eco Racing ini. Ya, kalaupun misalkan Anda pahit-pahitnya itu 5 tahun, masih 27 jutaan per bulan. Gaji siapa Bapak Ibu? Mungkin kita sekarang bekerja 5 tahun, 10 tahun. Untuk mencapai level gaji 27 juta per bulan, kita butuh berapa puluh tahun. Kita butuh berapa, menyingkirkan berapa pesaing kita dulu. Nah, kalau ini mah saling melangkul, saling bahu-membahu, kita bisa Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu semua, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang sukses itu dapat melihat impiannya. Penting nih, karena 2 juta mah saya yakin Bapak Ibu sekarang juga punya. Kalau untuk tadi ditawarkan, mau nggak dapat 1,67 miliar, modalnya 2 juta? Ya mau, semuanya juga, pasti punya. Tapi yang terpenting adalah impian Bapak Ibu semua. Impian Bapak Ibu, mau kapan lunas utang bebas ribanya, mau kapan, mau sampai kapan. Bapak Ibu semua, bahaya tentang hutang dan riba ini. Kenapa? Rasul pun waktu ada orang yang meninggal itu, nggak meninggal masih meninggalkan hutang, apalagi riba, nggak mau menyolatkan. Begitu. Jadi saking bahayanya tentang masalah riba ini. Impian Anda, kapan Anda mau membahagiakan orang tua Anda? Sedangkan Anda aja kalau pulang masih nungguin libur lebaran dulu, mudik gitu kan. Mudiknya karena bisa liburnya di situ aja, karena waktu kita dihabiskan untuk bekerja habis-habisan gitu, mencari dunia. Nah, kemudian setelah melihat impiannya pada setiap peluang yang ada, ini penting, ada peluangnya, ada nggak peluangnya? Kalau cuma impian doang, tapi nggak ada peluangnya, ya susah mewujudkannya yang ada. Jadi kita harus punya impian, pada setiap peluang, bisa melihat, kemudian yang terakhir, berani mengambil keputusan, karena faktanya impian kita banyak, katanya pengen lunas utang, katanya pengen punya Pajero, katanya pengen umrohin, hajiin orang tua. Nah, peluangnya sudah ada, sudah disampaikan, tapi kadang-kadang kita nggak berani mengambil keputusan hanya karena alasan, wah ini mah nggak pasti. Yang pasti apa? Yang pasti yang saya kerjakan. Saya bekerja sekarang, misalkan saya bekerja ini pasti. Iya, kata saya pasti tidak bisa mewujudkan impian Anda.
Kenapa? Karena hanya dengan bekerja gaji Anda berapa, gitu kan? Kapan mau mewujudkannya akan sulit, Bapak Ibu semua. Apalagi Bapak Ibu masih terlibat hutang dan riba begitu. Kalau hutang aja masih mending, kalau terlibat riba, nah ini harus kita tolong sama-sama. Caranya gimana? Caranya adalah dengan berbisnis. Kenapa harus berbisnis? Karena dengan bisnis ini kita membuka 9 pintu rezeki. Kenapa kita butuh 9 pintu rezeki? Karena kita harus cepat lunasin hutang kita harus cepat lunasin riba kita harus cepat wujudkan impian kita, Bapak Ibu semua, karena kita tidak tahu kita sanggup bekerja sampai umur berapa dan kita mau hidup sampai kapan. Nah, kurang lebih dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Segera ambil keputusan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, gimana? Udah jelas banget kan? Jadi, ayo langsung putuskan untuk bergabung bersama tim, bersama PT BES Eco Racing. Insya Allah bisa menjadi solusi lunas utang dan bebas riba. Selamat bergabung!